diliatin kuntilanak merah di Benteng Jayagiri. Pas di atas nyata Frisly ngomong ada yang nemplokin gue. Yang pertama ada suara kayak memang termasuk mereka nggak suka sama manusia yang datang ke sini dengan niat yang nggak baik. Gue lihat begini, dia juga pas ngeliat gue, dan itu matanya melotot, merah nyala. Setelah itu dia ngetawain gue. selamat ya udah jadi ojek gini. Selamat. Ya. Lain kali ngojek lagi yang sama Bang Billy. Oke, selamat datang di YouTube channel Indigo Traveler. Nah, sekarang gue mau cerita, tim Indigo Traveler mau cerita tentang cerita di belakang layar, proses pembuatan YouTube-nya Frisly Herin, episode diliatin kuntilanak merah di Benteng Jayagiri. Ada cerita menarik di sana. Sebelum gue masuk ke ceritanya, gue mau kasih tahu dulu kalau waktu itu yang berangkat ke Bandung bareng Frisly. Jadi Frisly juga masih ditemenin sama mamanya ya, Bill ya. Itu dari Jakarta gue sama Billy, ya. Di sana, enggak deh, gue ada driver 2. Driver Pak Haji sama Pak Slamet sama si itu. Enggak, Pak Haji doang. Pak Slamet. Pak Slamet sama itu si siapa ya? Botak Bernard. Oh iya. Pak Slamet sama Bernard. Ya, gitu. Sama driver 2, gue jemput Frisly dulu sama Pak Slamet, lu sama Bernard langsung ke hotel kan. Ya. Nah, di sana di Bandung waktu itu kita akhirnya ajak Raja karena kebetulan Raja kan kuliah di Bandung kan. Kita ajak Raja bantuin syuting yuk. Ya. Raja bantuin syuting yuk. Ayo, oke, ayo gitu. Ya udah, ikutlah Raja itu. Pertama kali Raja ikut ya. Ikut syuting bareng kita. Iya. Yeah. Itu pertama kali itu ya. Pertama kali Raja diajak syuting bareng Indigo Traveler gitu. Jadi yang suka nanya, kok Kak Raja nggak ikut lagi nih di Indigo Traveler? Ya karena Raja kuliah di Bandung. Jadi kalau pas kita ke Bandung aja kita ajak. Kebetulin. Gitu. Nah, di Benteng Jayagiri ya untuk ceritanya sendiri ada yang unik sebenarnya. Jadi itu benteng itu di daerah Lembang ya, di daerah Lembang. Untuk mencapai ke tempat itu dari area kita parkir itu jalan sekitar berapa? 1-2 kilo ada. 1 kilo ya. Tapi jalannya menanjak. Kilo 2 kali. Ya, 2 kilo lah. 2 kilo jalan dari tempat parkir dengan berat 30 kilo. Ya dengan bawa alat-alat kita yang masih cukup berat waktu itu. Ya gitu loh. Jadi kita jalan itu dari area parkir tuh abis maghrib. Ya gak sih? Abis maghrib. Jadi kita berangkat emang sore. Emang rencananya ngincar sampai sana tuh sebelum maghrib tadinya. Awalnya tuh pengennya sebelum jam 5 tuh sampai sana, biar nanti pas abis azan maghrib kita baru langsung take gitu. Jadi di sana sebentar aja kena gelapnya gitu. Ya lu kan tahu sendiri, kita kan anak pemberani semua gitu kan. Nah akhirnya ternyata kita sampai sana abis maghrib, berangkat dari parkir. Dan itu ada kejadian yang pertama yang unik buat gua adalah kita berangkat ke atas itu harus genap. Ingat gak lo? Iya. Ya kan? Harus genap orangnya. Karena pada saat kita dari parkiran Benteng Jayagiri itu, parkiran area hutan kota itu, tempat wisata itu, kita ditemenin sama 2 guide lokal di sana, tuh kan? 2 guide lokal di sana, Frisly, gue, Billy, Raja, ya gak? Terus tiba-tiba nih, mamanya Frisly mau ikut, aku ikut ke atas. Yakin tante? Hah? Mau jalan nih? 2 kilo loh, gue gitu. Ya nggak apa-apa. Pakainya sendalnya apa? Wedges dong. Pakai wedges naik ke gunung gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin belum lihat suasana treknya di sana. Ini gue kasih lihat suasana treknya yang nggak ada di video Frisly.
Nggak ada penyewaan roda kali. Duluan mau nggak? Pokoknya mungkin bisa ya? Mana Kang? Mas. Apa? Sini. Mana ke situ? Kanan. Dia nyambung ya? Oh iya. Apa? Perahu. Udah. Dari tadi juga kalau itu bilang itu jemilin. Ini dulu sih. Jadi kita sampai sana langsung letak aja kali ya Kak. Ntar buka gear dulu. Oh iya ini. Bukan deh. Ini apa sih? Jangkrik. Kodok. Yes. Iya. Ya, udah nggak putih lagi. Coklat kayak hitaman. Sayang banget. Aduh. Sama-sama kesana dikit. 1 bulan kan. Coba gue gak disayang gitu ya betul sama dia. Kalian ke bawah aja. Ini direkam ayam. Iya. Iya? Iya. Dalam ya. Iya. Aku kalau misalnya mah ada kelas kayak gini, kalau masih anak kecil main yang kayak pura-pura buru-buru terus gitu. Oh iya udah. Ya kan? Main refleksi cahaya. Iya. Ini direkam. Iya. Nanti ada jejak. Buat di perjalanan. Oh iya benar. Nah, tracknya kayak gitu. Jadi kita nggak yakin gitu kan, tante mau ikut, udah nggak apa-apa ikut. Akhirnya dia sempat pinjam sendalnya pas selamat. Iya. Pas selamat pinjam sendal jepit gitu kan. Ya udah akhirnya maksain ikut lah. Jadi bertujuh tuh sama mamanya Frisley. Sampai berapa? Mungkin sekitar 100 meter lah ya. Nggak nyampe ya, 50 meter dari tempat parkir. Mamanya bilang, aduh, gak kuat deh, gak jadi deh, karena itu bis 50 meter langsung agak nanjak gitu. Udah deh, gak kuat. Ya udah tante, gimana? Yaudah tante turun aja. Oh ya udah, turunlah tante. Terus kita jalan lagi. Nggak lama si Bernard telepon. Gue nyusul deh. Iya, gue mau nyusul deh. Waduh, ngapain lo nyusul? Kita udah jauh nih gitu kan. Gak apa gue nyusul. Ya udah. Ada sempat kita
ngeres dulu pas lagi di jalan gitu. Tungguin Syuting lah. aja ngeres dulu cuy. Iya. Tunggu dulu ya, tungguin ya sekitar 5 menit, minum dulu air putih, terus itu udah. Kok ini anak nggak nyampe gitu kan? Ditungguin 15 menit nggak nyampe lagi. Ya udah akhirnya gue telepon kan nggak bisa kan, sinyal langsung hilang di sana. Gue telepon nggak bisa. Jadi kita langsung jalan aja deh. Ntar juga dia ketemu di atas kalau dia nyampe atas gitu kan. Udahlah kita jalan. Berenam itu akhirnya jalan lagi. Sampai di tengah perjalanan di jalanan itu ada sesuatu yang menarik lagi, yaitu pertama kali Billy jadi ojek gendong. Silakan Pak, ceritanya gimana? Pas yang berasa itu kan gue bawa tas yang gede banget tuh, bawa tas alat-alat. Ya. Itu emang udah berat lah. Terus udahlah gue bawa itu, emang treknya tanjakan juga segala macem. Pas yang si mamanya Frisly balik pun, terus kita lanjut jalan, itu menurut saya mulai berasa lebih berat lagi. Begitu. Nah, ya gue sih kayak ya mungkin karena gue udah lama nggak nanjak kali gitu kan, terus kayak udah lama nggak olahraga, jadi kayak berasa capek banget, ngos-ngosan, terus berat banget. Udah sampai ke atas akhirnya gue gantian bawa tasnya, gue tukeran. Nah pas udah tukeran itu juga masih kayak berasa beratnya gitu. Udah pas di atas ternyata Frisly ngomong ada yang nemplokin gue. Kurang ajar ya itu Setan. Itu udah yang nemplokin Frisly cerita nggak sih? Kayak apa? Gue ngenya tiba-tiba si Frisly nyariin gue. Dia udah di depan sana, udah jauh kan. Kak Billy mana Kak Billy? Ada aman. Ya, posisinya tuh kalau teman-teman mau tahu, tour guide kita di 2 orang itu jalan paling depan. Satu. Berikutnya satu di depan. Berikutnya Frisly sama Raja. Belakangnya gue, baru Billy sama guide yang kedua. Gitu. Itu nyariin Kak Billy mana Kak Billy? Ini ada. Sini Kak Billy. Udah tuh. Sampai ke atas baru sampai si tempat itu, benteng itu, dia baru ngomong, Kak Billy ngerasa berat. Iya. Dia tadi ditemplok, digendong. Ngegendong. Oh numpang. Naik. Punya kaki emang. Nggak bisa terbang, Bang. Emang nggak bisa terbang. Harus nemplok, digendong. Tolong. Rasanya kayak gimana sih, Bil? Rasanya karena awalnya gue bawa tas itu, ya rasanya berat bawa tas. Oh gitu. Tapi berarti 2 kali lipat. 2 kali lipat makin berat dari tas yang harusnya lo bawa itu. Iya. Tapi pas tasnya dicopot Masih berat. Jadi gue pikir ya mungkin masih ada efek-efeknya kali kan, masih bawa berat gitu, masih berasa gitu. Nyata. Bisa cerita nggak sih bentuknya kayak gimana? Aduh lupa gue. Antara cewek apa nenek-nenek gitu. Iya, terus dia turun di pohon yang Di pertigaan ya, itu kan? di pertigaan yang katanya orang sering disesatin. Iya. Nah, akhirnya dia turun di situ. Lu ini nggak bayar tarif? Gue cek sih. Gue cek sampai saat ini nggak ada di ATM gue ya. Coba itu berat loh. Oke, nah jadi ya itu ceritanya pertama kali Billy jadi ojek gendong tuh. Dan setelah kejadian itu di trip-trip berikutnya Billy tuh jadi orang yang paling peka di antara kita deh. Frisly sendiri notice semenjak jadi ojek gendong nih Billy makin ini nih kebuka gitu. Kenapa Bill? Ditransfer ilmu kayak gue sama tuh nenek. Iya. Oh itu bayarannya itu. Ini ya cu, buat pegangan cu. Aduh. Makasih loh. Iya juga. Iya, bener gak sih? Bener juga. Iya. Oh, abis itu yang lu kejadian yang Ya nggak tahu, gue nggak. Ya kejadian yang lu bisa makin peka lagi kan, ya kayak di rumah, di
di rumah atau di ya kita pas syuting lagi. Itu. Ya, bisa jadi sih. Ya enggak. Selamat ya, Nenek, kamu transferannya udah masuk. Makasih, Nek. Tanpa disadari ya. Makasih ya, Nek. Oke. Nah, sekarang di sini ada Damas juga. Ya, sekarang kita mau lihat dari kacamata Damas nih. Tentang makhluk-makhluk yang ada di sana. Pembuktian kacamata ya itu. Keren. Oh iya. Kelihatan ya? Bisa kelihatan aja. Ya. Benar. Jadi kita akan kasih lihat video-video yang kita udah bikin di sana. Yang pertama kita mulai dari di depan kali ya, Dam ya. Iya. Di sini Dam. Di depan Benteng Jagi di pas opening. Iya. Terus dibilang ada tentara nih. Posisinya di mana sih? Karena waktu itu gua nggak ada di situ. Ya, gue coba bersilaturahmi ke sana dengan cara telepatik lah istilahnya. Oh gitu. Tadi sana. Tadi Damas sebelum syuting ini Damas sudah ke sana duluan. Jalan-jalan duluan. Jalan-jalan. Oke. Ya. Ya, pas gue nyampe sana sih, gue turun itu di pas buat yang tadi dibilang itu yang di pertigaan tuh. Oke, di pertigaan justru ya. Kalau diturunin di pertigaan situ. Parah, masih jauh tuh padahal. Emang halte tuh. Haltenya halte di situ. Iya. Di pertigaan. Di pertigaan tuh gue turun di situ. Das turun. Yang pertama kali gue lihat itu orang sih gede banget tuh di situ. Sepohon lah, kurang lebih sepohon lah. Tinggi. Makhluk, bukan orang sih. Orang nggak mungkin segitu. Iya. Nabi kali ya segitu. Makhluk sih yang segitu, orang hitam, gede. Di mana posisinya? Posisinya itu pokoknya di antara pohon lah. Oke. Tadi. Ntar foto itu aja nih, foto ini ya. Di antara pohon-pohon itu. Di antara pohon itu yang gue liat tinggi, gede, hitam. Itu ya hampir sepohon lah tinggi. Nah itu tuh yang bikin orang sesat jalan tuh di situ. Dia yang nungguin situ istilahnya. Kayak pos satpamnya dia lah. Wow, pos jaganya dia. Dia agak usil sih. Oke. Usilnya itu yang dibilang Frisly tadi. Dia sering nyesatin orang jalan. Nah, udah setelah pas itu kita lanjut, aku terbang lagi. Pakai baling-baling bambu. Baling bambu, gue terbang ya langsung lah di depan bentengnya itu ya. Itu tepat itu sebenarnya gue udah disambut sama tentara mereka sih sebenarnya. Enggak, Frisly itu ngeliat cuman sekitar 3-6. Iya sekitar 6. Tapi yang gue lihat itu banyak. Nggak gitu. cuma segitu. Tapi yang kalau dari sini nih? Kalau yang di depan ini gue ngeliat 8 tadi. Di sana lu lihat ada 8. Ya, yang di depan 8. Di belakang lagi banyak. Soalnya kan itu benteng ya dulunya. Pasukannya banyak juga. Nah itu sama sih yang gue lihat itu masih sama berbentuk orang. Oke. Tapi ya itu pucat, terus baju coklat, topi tentara Belanda tuh gimana sih? Terus pakai senapan yang dulu tuh, yang panjang. Iya. Kar 98. Iya, hampir kayak gitu. Model kayak gitu tuh. Gitu model kayak gitu, senapan yang zaman dulu lah. Iya. Ya, yang kayak gitu yang gue lihat. Ya, yang di depan itu yang gue lihat. Oke. Terus di agak masuk ke dalam itu ada kita lewatin gapuranya. Terus ada kayak selasar gitu. Itu tuh yang tadi kayak ada kayak jendela apa sih? Iya. Nah, di situ ada yang genit lah istilahnya sama gua tuh yang di situ. Oh gitu pas terus ada. Ada genit. Tapi dia gitu doang ngelihat kayak ambil. Iya. Itu tapi nggak negor. Sosoknya Belanda atau? Nggak Belanda sih yang itu. Oke. Kayak gue nggak tahu itu Belanda, soalnya gue nggak ngeliat mukanya. Oh gitu. Tutupan rambut. Terus kayak ngeliatan nyengir gitu. Tutupan muka, jadi nggak kelihatan mata hidung, tapi kelihatan nyengir. Gitu. Ya nyengir, menyeringai gitu ya. Menyeringai. Anjir, ngeri banget sih. Serem sih itu.
Terus lu bilang itu dia genit sama lu. Bagus. Genit sih gitu gue bilang. Ngapain sih senyum-senyum gitu. Oke, terus kita beralih ke ini. Berarti jendela yang ini kan? Nah, ya itu jendela yang ini percis tuh. Jendela yang itu ya. Percis banget itu gue lihat dia lagi diri nunduk begini sambil nyengir. Oke. Pas gue kesana sih, nggak maksudnya nggak terlalu banyak gitu karena kan kayak kalau yang Frisly bilang itu banyak karena Frisly kayak nyeritain yang ada di sana, ya mereka berkumpul semua di sana. Oke. Kalau gue kan di sana kayak istilahnya kayak silaturahmi gitu, kayak datang tamu nggak diundang gitu. Kayak ya udah. Jadi lo mereka tetap di stay di tempatnya, lo lewat-lewat aja gitu. Kalau waktu gua sama Frisly kesana, nah itu tuh kayak datang ke sini, kayak gua ceritain dulu, nah lu pada ngumpulin gua, itu kayak ceritain gue gitu istilahnya. Kayak agak bingung juga kali itu Frisly. Pasti ya, jadi emang kayak gitu ya kalau distract banyak suara juga sih. Iya. Terus kita ke dalam kali ya. Iya, gue sih nggak nyampe dalam tadi. Oh, nggak nyampe dalam. Oke. Di sini sebenarnya di dalam itu, gue di videonya ada beberapa kali interaksi suara sih. Yang pertama ada suara kayak. Memang termasuk mereka nggak suka sama manusia yang datang ke sini dengan niat yang nggak baik. Nggak suka sama manusia yang gitu. Itu posisi kan mic Frisly pakai clip-on waktu itu. Posisinya Frisly habis ngomong, suaranya langsung suara habis baru dia tuh si suara itu ada gitu. Gue jadi wah kok ada suara ini. Gue pertama pas denger itu kaget juga. Gue belum tahu tuh itu apakah interaksi interaksi itu atau suara Frisly, tapi Frisly lagi mingkem gitu kan. Jadi gue masih belum tahu, belum sadar itu apaan. Makanya akhirnya videonya gue ulang-ulang gitu kan di editannya. Dan habis itu ada suara derap kaki. berdiri megang senapan, itu mereka ngejaga. Dengar nggak? Megang senapan, itu mereka ngejaga. Dengar nggak? Lu denger gak suara derap kaki itu? Kayak kayak ini mungkin prajurit yang ada di situ. Iya, suara kayak truk gitu. Iya, suara dum gitu. Kayak dia jalan di atas karena itu kan mungkin karena di bawahnya berongga ya. Terus dia hentakan kaki dari atas, dia dum gitu. Ya mungkin yang Dulu pada saat di sana lu pegang lampu, ini enggak? Dengar suara itu enggak waktu? Dengar suara, terus yang suara yang ada cewek itu, gue malah dengarnya dia nangis. Gitu. Kan gue bilang kalau kan. Iya. Samping gue nih Bob. Gitu. Iya, ternyata kayak samping lu ya? Samping gue nih. Saya dia lagi nangis. Oh, lu dengarnya agak panjang malah. Panjang. Gue cuma denger gua gitu doang. Lagi. Mampus. Ternyata di sebelah lu. Lu Di samping, jadi kan nih. Ya, kotak itu posisinya gue di tengah, pegang kamera satu, Raja di sebelah kiri gue, deket pintu masuk, Billy di sebelah kanan gue, deket pojok. Itulah yang gue rasain di pojok itu. Si perempuan nangis itu. Beneran kok. Terus lu bisikin gue gitu. Gue berusaha untuk beranikan diri aja waktu itu. Gitu terus. Gue bilangin lo gak sih? Iya, gue sempat lo bilang. Gue bilang ada suara nangis. Ada yang nangis. Nah, respon gue pada saat itu karena gue pengen fokus ke Frisly. Respon gue pada saat itu, ya udah. Bete gak sih lo jadi Billy? Gue udah tahu. Gue juga cuma gitu doang. Oh, ya udahlah gitu. Karena nggak tahu ya di sana. Memang kalau malamnya itu sebenarnya kalau siang itu pemandangannya bagus banget di sana. Tapi pas malam itu kita yang lu bayangin di sana kita cuma berenam, nggak ada siapa-siapa lagi di ruang area terbuka sebesar itu. Ya terintimidasi sih, yang pasti terintimidasi atas jadi kesunyian. Ya jadi paling orang ya paling sedikit minoritas lah ya. Terus habis itu energinya sih keserap. Iya gitu ya. Nah terus jadinya pengennya tuh kayak pengen cepet ke sebelah mana lagi, cepet ya kayak gitu.
gitu main kayak gitu. Tapi kan emang di sana ya emang versi kan ngomongnya seperti itu kan, beatnya emang pelan karena emang harus jelas menceritakan ke kalian gitu kan, karena versi juga harus memfilter nih omongan mana yang harus dia denger gitu karena banyak banget kan kata Damas tadi juga kan, ketika versi bercerita mereka semua yang dari luar juga nyamperin gitu. Nah tadi suara nangis, suara derap kaki itu gua akhirnya notice dengan jelas suara derap kaki itu pada saat saya editing. Jadi pas saya editing, gue review pakai headphone. Wih iya ada nih, dum, matilah. Gue lagi, matilah gue. Ada aja beneran ya. Udah akhirnya seperti itulah. Interaksi pertama kali gue juga merasakan ya drop kaki itu interaksi suara itu. Oke. Terus yang menarik lagi setelah dari dalam kita keluar keluar ke ada area di atas. Lu kan sempet ke atas tadi, ke area yang di sini. Iya, gue tahu. Ya daerah sini. Cuman sekilas doang gue lewat sih. Iya, tadi sempet. Jadi Damas udah lihat videonya kan semua. Damas bisa kasih tau nggak di daerah sini tadi yang lu bilang banyak apa aja sih? Kalau yang gue lewat tadi di sana ya, lagi nggak rame gitu di situ. Yang gue cuma lihat itu kayak sosok wanita. Oke. Ada sosok wanita di kalau di video yang ini itu dekat pohon. Oke. Itu yang gue lihat. Arah sini ya. Ya. Mbak K itu. Sini. Ya karena versi cerita juga ada yang terus ada yang, iya itu baru gue mau ngomong. Ada yang ngambang, terus ada yang terbang-terbangan karena itu hutan juga sih ya. Iya itu hutan pinus. Karena itu hutan juga, ya banyak juga lah yang kayak gitu. Oke. Itu sekilas doang sih. Gue kira mati kameranya tuh. Sekilas gue lewat situ, ya itu dia ada sosok wanita di situ, terus ada yang terbang-terbangan juga ada sih. Ya hantu-hantu lokal lah ya tadi. Hantu-hantu lokal lah, hantu-hantu Belandanya kan pas gue ke situ nggak ada. Oke. Ngomongin hantu lokal lagi di sana, ya seperti judulnya di video ini, kita dilihatin sama kuntilanak merah di sana. Gue ini banget sih pada saat gue shoot di sana itu emang ketika first cerita ada kuntilanak merah, gue langsung notice ke area sini nih. Itu bener gak Dams di situ Dam? Iya, itu dia kayak spesial juga sih buat gue. Karena energinya cukup besar ya pas gue nyampe situ. Kayak pas gue lihat kayak gini nih, kayak istilahnya kayak gue lihat begini, dia juga pas ngeliat gue. Dan itu matanya melotot, merah nyala. Setelah itu dia ngetawain gue. Jadi deskripsinya sama yang seperti yang versi ceritain ada deskripsinya. Ya kurang lebih kayak gitu. Oke. Dia posisinya kalau di sini kayak duduk atau berdiri gitu atau di pohon. Kalau yang tadi gue lihat sih lagi melayang dia. Oh lagi melayang. Tapi di video ini berada di sini. Ada di daerah pohon, dekat-dekat pohon situ. Iya. Itu melayang. Lagi enak ya. Lu Billy nge-notice juga gak Bil area di sini Bil? Enggak, karena dulu waktu itu kan daerah situ gelap banget tuh. Ya. Kalau si Prisley ngomong juga gue nggak tahu. Kan nggak kesorot lampu sama sekali kan. Jadi nggak gue. Oke. Terus kalau lanjutin Dams. Energinya lumayan besar sih. Kayak bukan yang megang sini juga bukan yang dia nguasain sini juga. Iya, bukan nguasain sini juga sebenarnya. Tapi dia punya energi yang cukup besar lah. Iya. Soalnya dia bisa ngetawain gua. Tapi dia pada saat itu juga dia versi bilang lagi ketawain kita. Oh, lagi ketawain juga. Iya. Cuma kan kita ini nggak bisa denger mereka kan gitu. Versi yang denger dia lagi ketawain kita. Tapi versi santai banget kayaknya. Kalau gua sih udah kabur. Serem sih, matanya merah nyala gitu. Merah nyala. Bisa gitu ya. Tring. Abis itu dia ngetawain gua. Gitu. Oke, gimana sih apa sih rasanya Dams diketawain sama ada efek-efek ya? Asepek sih ini kan. Film horor begini ya, diketawain sama Mbak itu.
Ya kalau dari gue pribadi sih udah biasa aja, tapi pertama-tama gue tahu kayak gitu tuh ya scary juga, takut juga gitu. Kayak suara nggak asing gitu yang kita denger, takut lah, merinding juga lah. Oke, Sama suara cewek ketawa pun beda ya. Beda. Kalau makhluk ini lebih melengking. Sebenarnya sama sih kayak yang di YouTube itu ketawanya, tapi ini lebih melengking. Coba lu bayangin. waduh, Yang nggak bisa ditiru oleh manusia. oh, Hampir sama kayak yang di Naik film, oktav gitu. kayak film-film setan, gitu ketawanya, tapi agak lebih melengking gitu. lu waktu itu pas versi cerita di sana kita diketawain, lu denger nggak ketawa? Enggak ya? Iya, gue juga nggak denger. Kita masih cukup, Pak. Iya, kita masih Cukup kita itu. iyalah, pokoknya takut lah. Masih anak baru itu. Baru trip kedua soalnya. Oke, terus yang apa? Satu lagi yang lu mau cerita, lu nyari. Oh iya. Tadi gue sempat sebelum ini gue nonton videonya dulu, terus sempat cerita gitu kayak ada kakek-kakek yang kayak penguasa sini gitu. Nah di sana tuh sempat gue cari, tapi dia nggak nampakin diri. Gue nggak tahu kenapa tuh. Sebenarnya gue pengen banget ketemu gitu, pengen lihat wujudnya kayak gimana gitu. Lagi pulang nggak ya Pak ke Belanda? Iya mungkin lagi pulkam gitu, ada Pulkam keluarga pulang, yang Panglima. sakit mungkin. Di Tugu itu, di Tugu. Iya. Lu nyarinya ke Tugu situ kan? Gue langsung ke Tugu tadi yang di itu. Yang di Kebetulan tuh, kebetulan sepi-sepi aja gitu. lagi gak dijagain Tugunya. Gue nggak ketemu sama yang itu, sama kakek-kakek itu. Oke. Iya. Terus lu pas lu tadi kesana itu, ya jadi teman-teman tadi yang udah dikasih tau Damas sebelum kita take ini, Damas sempet kesana dulu gitu, ngeliat lokasinya. Karena waktu itu Damas belum ada di sini gitu, jadi belum kita jalan-jalan. Nanti mungkin kita bisa kesana lagi sama Damas. Ya. Nah, tapi ntar lu diketawain kuntilanak. Banyak yang genit aja. Ya itu apa namanya, di sana tuh ada sebenarnya di tempat kita tadi, itu sebenarnya masih ada ruangan lagi di lebih ke bawah lagi gitu. Lu sempet explore sana nggak? Enggak sih, gue sebenarnya kalau gue cuman cukup sampai gerbang tadi. Oke. Gerbang yang gue ceritain pertama tadi, terus cuman gue ya sekitar cuman depan situ doang lah, gue ngelok-ngelok, gue nggak masuk ke dalam apalagi sampai ke bawah gitu. Oke. Karena gue cuman ya istilahnya namu sebentar lah di sana. Iya. Karena sebenarnya Serem juga sana sendirian. kayak dikeroyokin gitu. Waduh, seram. Iya, karena sebenarnya di bawah itu katanya Bil ya, itu ada ruangan lagi yang dulu bekas penjara ya Bil, katanya. Bukannya ada benteng lagi? Iya, ada di bawah dia kayak benteng itu, bentuknya persis kayak gini, di bawah tapi agak ke bawah situ. Itu buat nawan-nawan. Iya. Nawan-nawan tuh apa? Penjara buat tawanan. Untuk tawanan. Tawanan. Jadi katanya sempet ya ada yang Frusi sempet off, ini off the record ya waktu itu ya. Frusi sempat bilang ya banyak yang dibunuh di situ juga gitu loh. Jadi bau darahnya kecium. My God, gue bilang gila. Terus akhirnya ya kita akhirnya bukan malas sana, tapi ya tadi yang seperti Frusi bilang kan, sama Damas juga bilang, ketika kita menceritakan mereka tuh mereka nyamperin gitu loh. Jadi kita nggak perlu sampai ke sana. Jadi mereka tuh iya gue di tempatnya di sana gitu, cerita gitu, buset. Tapi kalau yang lu bilang tadi bau amis, gue udah nyium dari jarak 50 meter dari situ, gue udah nyium bau amis. Wih, emang itu tempat amis sih, banyak darah. di sini juga di benteng yang ini juga ya. Gue udah nyium 50 meter dari situ, emang bau amis sih, agak amis darah lah. Iya, gitu. Amis Jabang Bayi. Amis Jabang Bayi. Amis Jabang Bayi. Oke, ya gitu teman-teman. Jadi cerita di belakang layarnya sebenarnya kejadiannya seperti itu. Ya, waktu kita syuting di Benteng Jayagiri, ya suasananya mencekam banget karena emang kita cuma berenam dan emang harus genap gitu. Kita kayaknya nggak boleh aja gitu ada orang yang mau nambah, itu kayak ini banget ya boleh. Ada aja halangannya gitu. Jadi ya bagus sih kita genap itu bagus sih ya. Iya nggak sih? Jadi
di sana nggak ada Jadi yang nggak ada yang sendiri. nggak ada yang sendiri, benar. Apalagi waktu itu kita berempat masuk ke dalam ruangan, si guide kita 2 orang jagain tas di depan benteng itu berduaan gitu kan. Karena mereka akamsi, ya udahlah mereka mah santai aja gitu. Kita apa kabar? Baru pertama kali ke situ. Ya, itu aja. Ada tambahan lagi dari Rubil? Selamat ya udah jadi ojek gitu. Selamat. Selamat. Ya. Selamat. Lain kali ngojek lagi ya sama Bang Billy. Jangan sama gua atau Manto, kasihan Manto pas langsung kencing di celana. Sini lah. Ya, butuh bahu kan. Yelah. Oke, terima kasih teman-teman udah menonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe dan juga di Share ke teman-temannya. Kalau Sampai ke ketemu lagi. teman-teman, share ke musuh juga nggak apa-apa sih. Iya, semuanya lah di-share lah. Semuanya lah di-share. Share lah, subscribe lah. Gratis kok subscribe ya. Betul. Oke. Ya. Sampai ketemu lagi di next episode. Kita cerita lagi di belakang layar tentang proses syutingnya YouTube versi Harry. Bye bye.